Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengucapkan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah akan mengetahui barang siapa yang benar keimanannya dan siapa yang paling dusta di dalam imannya tersebut. Ayat ini Allah mengingkari perkiraan manusia di mana mereka hanya dibiarkan mengucapkan iman, ataupun Allah tidak hanya menerima pengakuan keimanan secara lisan saja, tetapi Allah akan menguji kepada mereka dengan berbagai cobaan, malapetaka, bahkan fitnah yang mungkin akan menimpa setiap orang, dan itu sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, asyadun nasi bil bala al-anbiya'u. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kita saksikan para nabi ketika dia mengemban wahyu, mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban untuk menyampaikan amanah ini kepada umatnya, tak sedikit para nabi ini menghadapi berbagai cobaan yang berat dari kaumnya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dia telah berdakwah 950 tahun, tak seorang pun dari mereka yang mengikuti seruannya. Bahkan anak istrinya pun juga mengingkarinya. Sampai Allah menurunkan bala kepada kaumnya tersebut. Bagaimana Nabi Ibrahim demikian. Ibrahim mendapat ujian yang berat. Bahkan mereka menghadapi hukuman berupa pembakaran. Dan tak seorang pun dari mereka yang menolongnya. Bahkan ayat sendirinya pun juga tidak mau menolongnya. Bagaimana ujian dialami Nabi Ayub alaihissalam dengan sakitnya yang sangat berat yang belum pernah dirasakan oleh semua orang. Nabi kita Muhammad SAW juga ujian yang sangat berat, sampai dia meninggalkan kampung halamannya, negeri Makkah yang beliau cintai, untuk hijrah ke negeri Madinah. Itulah para nabi paling berat cobaannya. Summa sholihun, kemudian orang-orang solih. Orang solih ini ujiannya adalah juga berat. Maka setiap orang menyatakan dia soleh pasti ujiannya berat. Summal amsalu fal amsal, kemudian derajat berikutnya orang di bawah mereka ujiannya semakin berkurang. Yubtala rajulu ala hasabadini, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fidini salabah, jika kekuatan agamanya itu kuat, zida fil bala, maka Allah akan menambah ujian itu. Ini menjadikan penghibur pada kita semuanya. Orang yang beriman, orang yang soleh, maka dia akan senantiasa menghadapi ujian yang berat untuk menguji sejauh mana keimanannya. Justru ketika orang tidak pernah mengalami musibah, tidak mengalami cobaan, maka pantas kita bertanya, adakah iman di hati kita itu? Adapun fitnah ujian yang ditimpakan oleh Allah itu aman banyak. Dan fitnah yang besar adalah fitnah harta, fitnah anak dan istri.
Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ini ada fitnahnya, ada ujian. Dan ujian atau fitnah bagi umatku yang paling berat adalah harta. Jadi dengan harta ini seorang bisa menjadikan orang yang durhaka kepada Allah. Dengan harta ini kadang orang menjadi zalim kepada orang lain, bahkan kepada kerabatnya sendiri. Harta ini bisa melupakan segalanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi mal faqra ahsya alaikum, walakini ahsya an tubsata alaikum dunya, kama busitan ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Namun yang saya khawatirkan menimpa kepada kalian adalah kalian diberi kemakmuran dunia. Sebagaimana pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba, sebagaimana berlomba-lomba, mereka saling bersaing, mereka saling menzalimi satu dengan yang lain, sehingga dunia itu menyebabkan mereka binasa, dan sebagaimana kalian pun juga akan menjadi binasa. Peringatan Rasulullah justru kemakmuran ini adalah ujian yang berat. Ketika orang masih fakir, mungkin ibadahnya masih kuat, solidaritasnya juga masih kuat, keluarganya juga masih kuat. Tapi ketika sudah mulai kaya, ini ujian yang berat. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan ujian pada akhir zaman. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubaliyal mar'u bima akhadal mal amin halalin aum min haramin. Sesungguhnya akan datang suatu masa saat manusia tidak lagi peduli dengan cara apa dia menghasilkan hartanya, apakah dari sesuatu yang halal atau dari yang haram. Demikian pula anak juga ini termasuk ujian yang berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Innama amwalukum wa uladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisilah Allah lah pahala yang besar. Artinya jangan sampai anak ataupun hartanya itu untuk menghalangi mereka dari menyembah kepada Allah, menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, menghalangi mereka dari ingat kepada Allah. Sebagaimana diingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini ujian anak dan harta ini sangat berat. Kemudian yang kedua, ujian yang berat adalah fitnah wanita. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang ternak, sawah ladang. Itu semua merupakan kesenangan di dunia, dan sesungguhnya hanya kepada Allah mereka tempat kembali yang terbaik. Nah, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan ya adru ala rijal minan nisa. Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain ujian wanita. Seorang raja, seorang penguasa bisa menjadi hancur kekuasaannya oleh sebab fitnah wanita itu. Bahkan orang yang kaya pun juga akan habis hartanya oleh sebab juga fitnah wanita. Bahkan orang-orang soleh pun juga ada di antara mereka sebagian orang-orang yang tergelincir oleh sebab karena wanita ini. Maka
Rasulullah menjadikan ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Demikian pula Rasulullah juga